Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tini Nurhanifah dengan NIM 213131101 dari kelas 6D PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun kepercayaan diri anak guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah parenting. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian kepercayaan diri? Jadi, pengertian dari kepercayaan diri anak merupakan suatu keyakinan dalam kemampuan dan nilai diri dari si anak. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri anak, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, kemudian faktor pengalaman pendidikan, dan yang ketiga ada faktor interaksi sosial. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu ada faktor lingkungan keluarga. Interaksi dan dukungan keluarga mempengaruhi perkembangan kepercayaan diri. Jadi, sebelum ke lingkungan sosial, anak perlu ada interaksi dan juga dukungan dari keluarga sekitar terlebih dahulu. Karena mengapa harus dari keluarga sekitar? Karena biasanya anak tersebut akan lebih dekat pada keluarganya sendiri daripada kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian faktor yang kedua ada pengalaman pendidikan. Prestasi akademik dan pengalaman sosial di sekolah memainkan peran penting. Nah, jadi di sini jika anak tersebut memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun pengalamannya atau pengalaman sosial si anak di sekolahnya, nah anak tersebut juga akan semakin bisa lebih percaya diri ketika dimanapun anak tersebut berada. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu interaksi sosial. Hubungan dengan teman sebaya dan masyarakat mempengaruhi persepsi diri. Jadi anak tersebut mudah bergaul dengan teman sebayanya maupun masyarakat sekitar, sehingga anak tersebut tidak akan merasa takut, tidak akan merasa minder. Jadi anak tersebut bebas berinteraksi sosial dan anak tersebut bisa lebih percaya diri di lingkungan sekitar tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu pentingnya membangun kepercayaan diri anak. Yang pertama ada penentu kesuksesan. Jadi kepercayaan diri anak ini juga menjadi penentu kesuksesan si anak. Kepercayaan diri memungkinkan anak untuk mencapai potensi yang maksimal. Jadi jika anak tersebut memiliki kepercayaan diri, maka untuk kedepannya mungkin anak bisa memiliki potensi yang maksimal dan bisa menjadikan dia menjadi seseorang yang lebih aktif di mana-mana. Yang kedua ada kesehatan mental. Kepercayaan diri yang kuat membantu melindungi dari masalah kesehatan mental. Jadi jika kesehatan mental anak tersebut tidak mengalami masalah apapun, maka kepercayaan diri anak tersebut juga akan berjalan dengan semestinya. Beda kalau kesehatan mental anak tersebut berkurang, semisal anak di situ mengalami misal kurang percaya diri dengan fisiknya atau mungkin dari segi kepintarannya, mungkin anak tersebut akan mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, sehingga mengakibatkan anak tersebut kurang percaya diri. Kemudian ada strategi untuk membangun kepercayaan diri anak. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pujian dan dorongan, kemudian tanggung jawab, dan yang ketiga ada model peran. Dan yang pertama yaitu akan kita bahas mengenai pujian dan dorongan. Anak perlu pujian dan dorongan positif untuk membangun kepercayaan diri yang sehat. Nah, di sini tidak hanya dari sekolah saja anak butuh pujian dan juga dorongan, tetapi juga dari pihak keluarga. Misal anak tersebut di rumah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah, misal menyapu. Nah, anak tersebut ketika sudah selesai menyapu, anak tersebut juga harus diberikan pujian maupun sesuatu yang di situ anak merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, hal tersebut bisa membantu anak lebih percaya diri terhadap apa yang sudah dilakukan oleh si anak tersebut. Kemudian dorongan. Nah,
maksud dari dorongan ini juga misal kalau di rumah orang tua itu juga harus mendukung dari perkembangan si anak. Semisal anak tersebut hobi dalam menggambar, nah orang tua tersebut juga harus memberi dorongan, semisal juga membelikan buku gambar atau pensil warna, sehingga dalam hal tersebut anak bisa bereksplorasi dan juga anak lebih percaya diri kepada kemampuan dalam diri anak tersebut. Kemudian strategi yang kedua ada tanggung jawab, yaitu memberikan tanggung jawab sesuai usia dapat meningkatkan rasa percaya diri. Nah, contoh dari tanggung jawab ini semisal anak setelah bermain, anak disuruh untuk membereskan bekas mainan tersebut. Nah, setelah anak mau membersihkan mainannya, nah anak tersebut juga diberikan pujian, sehingga dari hal tersebut anak juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam diri anak tersebut. Kemudian yang strategi ketiga yaitu ada model peran. Model peran menjadi contoh positif dapat membentuk kepercayaan diri anak secara tidak langsung. Nah, contohnya di sini jika di rumah, yaitu ibu bisa memberikan model peran kepada si anak. Contohnya, ibu selalu mengajarkan anaknya untuk selalu membersihkan mainan setelah bermain. Nah, kemudian anak tersebut juga mencontoh dari perilaku yang telah dicontohkan oleh ibunya. Jadi si anak ini akan lebih mudah percaya diri dan lebih bisa mengembangkan kemampuan dalam diri si anak tersebut. Kemudian ada aktivitas dan permainan untuk membantu membangun kepercayaan diri si anak, yaitu yang pertama ada kolaborasi tim, yang kedua ada klub dan komunitas, dan yang ketiga ada permainan kreatif. Yang pertama kolaborasi tim. Aktivitas kelompok memungkinkan anak untuk meningkatkan keyakinan dalam kerjasama. Nah, dalam kerjasama ini anak akan berbaur dengan teman sebayanya, dengan teman-teman yang banyak. Nah, di situ anak juga akan memunculkan rasa kepercayaan diri si anak bahwa dia bisa bergaul dengan teman sebayanya. Kemudian yang kedua yaitu klub dan komunitas. Bergabung dengan klub dan komunitas memperluas lingkungan sosial dan kepercayaan diri. Nah, anak bisa misal anak tersebut diikutkan sekolah sepak bola. Nah, di situ anak juga akan mengenal teman yang lain, teman yang bukan di sekitar rumahnya, bukan di sekolahnya, tetapi anak akan mengenal lebih luas teman yang ada di mana-mana, sehingga anak akan lebih merasa percaya diri lagi. Kemudian yang ketiga ada permainan kreatif. Permainan kreatif yaitu memperluas imajinasi dan membangun kepercayaan diri anak, yaitu mungkin dari permainan-permainan yang biasa dilakukan di sekolah, semisal anak diajak untuk membuat gambar bunga atau membuat gambar hewan dan lain-lainnya, sehingga di situ anak akan memunculkan imajinasinya dan juga anak tersebut lebih percaya diri. Kemudian ada peran orang tua dalam membangun kepercayaan diri si anak, yaitu ada 2 poin. Yang pertama ada komunikasi terbuka dan yang kedua ada pendampingan dan dukungan. Yang pertama ada komunikasi terbuka, yaitu dengan membuka saluran komunikasi membantu anak mengatasi ketidaknyamanan, sehingga di sini ada orang tua dan juga anak tersebut bisa berkomunikasi, sehingga apa yang dibutuhkan si anak bisa tersalurkan dan orang tua bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh si anak. Kemudian ada pendampingan dan dukungan. Dukungan positif dari orang tua memperkuat rasa percaya diri. Jadi orang tua tidak hanya memfasilitasi saja, tetapi juga orang tua harus memberikan dukungan yang positif agar rasa percaya diri si anak ini semakin kuat.
Kemudian ada tantangan dalam membangun kepercayaan diri si anak, yaitu ada penolakan, kompetisi sosial, dan juga kegagalan. Yang pertama yaitu ada penolakan. Menerima penolakan adalah bagian penting dalam membangun kepercayaan diri. Jadi yang pertama, anak tersebut pasti akan menolak sesuatu hal yang tidak disenanginya. Tetapi kita sebagai orang tua ataupun pihak guru juga harus memberikan dukungan secara bertahap, tidak secara langsung, tetapi harus secara bertahap agar anak tersebut bisa membangun kepercayaan dirinya dengan tidak secara langsung tetapi dengan cara bertahap tersebut. Kemudian ada kompetisi sosial, yaitu persaingan dalam lingkungan sosial dapat menguji kepercayaan diri si anak. Nah, semisal di sekolah nih, si anak merasa kurang percaya diri mengenai dia kurang pintar tetapi teman-temannya pintar. Nah, di sini anak akan mungkin kurang merasa percaya diri. Nah, di sini tugas guru maupun orang tua yaitu selalu meyakinkan si anak bahwa dirinya itu sama dengan anak-anak yang lain. Kemudian ada kegagalan. Mengelola kegagalan membantu memperkuat rasa percaya diri anak. Jadi, sebelum adanya rasa kepercayaan diri si anak tersebut pasti ada kegagalan. Nah, dari kegagalan tersebut anak dapat diajarkan mengenai kegagalan dari suatu hal, kemudian anak bisa lebih maju lagi mengenai dari kegagalan tersebut sehingga anak lebih percaya diri dari sebelumnya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu mengenai kepercayaan diri oleh anak, yaitu kita sebagai orang tua maupun pendidik, yaitu supaya selalu mendukung dengan kepercayaan diri si anak, yaitu dengan kita membangun komunikasi yang terbuka dan juga memberikan pujian yang tulus kepada si anak tersebut. Sekian materi dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.